Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tetap semangat. Senang sekali saya Ati Susanti bertemu dengan Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang tema pengertian tata naskah dinas dan asas-asasnya. Bapak dan Ibu tentu sudah memiliki gambaran mengapa kita harus memahami tentang tata naskah dinas. Baik, Bapak dan Ibu, Rumah Kita Bersama, Kementerian Agama, merupakan organisasi yang cukup besar. Bagaimana tidak? Kantor pusat, kemudian Kanwil di setiap provinsinya, kemudian Kemenag di setiap kabupaten dan kota, KUA kecamatan yang berjumlah 5.945, sampai madrasah dari RA, MI, MTS, MA yang jumlahnya sudah ribuan tersebar di berbagai daerah. Bisa dibayangkan bagaimana mengelola koordinasi kedinasan tertulis dalam organisasi yang besar seperti ini. Maka pengelolaan tata naskah dinas Kementerian Agama harus terus disempurnakan. Agar apa? Agar arus informasi dan komunikasi tertulis kedinasan bisa berjalan dengan rapi dan benar. Dan tata naskah dinas ini harus menjadi acuan bagi organisasi dalam pembuatan dan pengelolaan tata naskah dinas, agar tujuan organisasi bisa tercapai. Baik Bapak dan Ibu, mulai kita membahas tentang pengertian tata naskah dinas. Ada 4 poin penting. Sekali lagi, ada 4 poin penting yang harus diingat betul oleh Bapak dan Ibu untuk menjelaskan apa sebetulnya tata naskah dinas. Poin yang pertama, tata naskah dinas adalah informasi tertulis. Bapak dan Ibu, bicara tertulis, maka jelas, tegas, bahasa menjadi satu poin yang sangat mendasar. Jangan sampai bahasa dalam naskah dinas yang dibuat mengandung penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda. Selain itu, format, penomoran, dan lain sebagainya juga diatur dengan rigid. Tentu saja, karena ini informasi tertulis, unsur-unsur administrasi terkandung di dalamnya. Selanjutnya yang nomor 2, pengertian naskah dinas adalah komunikasi kedinasan. Nah, jelas ya, ternyata ini bukan komunikasi pribadi. Kalau tadi disebutkan tata naskah dinas bukan bahasa lisan, sekarang tata naskah dinas bukan komunikasi pribadi. Maka harus rinci dan tepat aturannya. Dan jangan lupa harus mendukung efektivitas dan efisiensi dari tujuan organisasi. Jangan sampai hanya karena naskah dinas yang kita buat terjadi salah tafsir, tumpang tindih, atau pemborosan. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya yang ketiga, pengertian naskah dinas dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bapak dan Ibu, anggota organisasi pasti banyak, tapi tidak serta-merta semua pihak memiliki hak untuk mengeluarkan atau menghasilkan naskah dinas. Sekali lagi, pengertian yang ketiga, hanya pejabat yang berwenang yang boleh mengeluarkan atau membuat naskah dinas. Hal ini tentu saja dilengkapi atau diyakini dengan adanya tanda tangan, kemudian paraf, dan juga stempel untuk pengesahannya. Bapak dan Ibu, ciri yang keempat, yang terakhir dari naskah dinas, pengertiannya adalah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan tugas organisasi, dalam hal ini Kementerian Agama, sehingga pembuatannya bersifat terpadu dengan unsur administrasi secara umum, dan tentu dibuktikan dan dikuatkan dengan penggunaan lambang negara, baik dalam kop ataupun dalam stempel. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang saya hormati, selanjutnya pengertian tentang naskah dinas dalam KMA nomor 9 tahun 2016 juga menceritakan bahwa salah satu pengertian dasarnya sebagai penyiapan pengamanan. Bapak dan Ibu tentu tahu naskah dinas dalam organisasi memiliki kekuatan hukum. Seringkali naskah dinas yang ada di dalam kantor kita menjadi dasar pelaporan atau bahan-bahan auditor. Nah, itu
semua menguatkan bahwa tata naskah dinas merupakan sebuah unsur penyiapan pengamanan. Selanjutnya, tata naskah dinas juga mengandung unsur pengabsahan. Jadi tidak bisa tata naskah dinas dibuat begitu saja tanpa adanya pengabsahan baik dari pejabat yang berwenang ataupun stempel, penomoran, dan lain sebagainya. Selanjutnya dibahas pula dalam KMA, pengertian naskah dinas ini berkaitan dengan unsur distribusi pula. Jadi unsur distribusinya pun ditata dan diatur sedemikian rupa. Kemudian tentang unsur penyimpanan diatur pula dalam tata naskah dinas. Harus ada pengelompokan, baik itu berdasarkan waktu, berdasarkan klasifikasi jenis, dan lain sebagainya. Sehingga penyimpanan ini tidak menjadi satu hal yang memusingkan saat misalnya pimpinan atau organisasi membutuhkan untuk diambil kembali. Dan yang terakhir, dibahas pula dalam KMA nomor 9 tahun 2016 bahwa tata naskah dinas ini tergantung atau didukung pula oleh media yang digunakan. Tentu saja misalnya agar kuat, agar tidak mudah sobek, agar mudah untuk digunakan, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang asas-asas naskah dinas. Ada 6 asas naskah dinas yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, efektif dan efisien. Bapak dan Ibu, penulisan, penggunaan ruang dan lembar kertas, spesifikasi, sampai penggunaan bahasa Indonesia pada naskah dinas itu harus baik, benar, dan lugas. Semuanya harus mendukung asas yang pertama, yaitu efektif dan efisien. Asas yang kedua, yaitu pembakuan. Bapak dan Ibu, naskah dinas memiliki tata cara dan bentuk yang baku, sehingga tidak bisa kemudian membuat atau mengelola naskah dinas sesuai dengan selera, sesuai dengan tren, apalagi lebay-lebayan. Baik Bapak dan Ibu, asas yang ketiga, yaitu pertanggungjawaban. Secara keseluruhan, baik isi, format, prosedur, keabsahan, semuanya harus dapat dipertanggungjawabkan karena naskah dinas memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya, asas yang keempat adalah keterkaitan. Bapak dan Ibu, naskah dinas secara keseluruhan merupakan satu sistem dalam administrasi umum. Bisa jadi naskah dinas yang satu merupakan jawaban dari naskah dinas yang lain, atau naskah dinas yang satu merupakan tindak lanjut dari naskah dinas yang lain. Asas yang kelima, yaitu kecepatan dan ketepatan. Sesuai dengan prinsip administrasi modern, maka naskah dinas harus bisa diselesaikan dengan cepat, tepat, baik itu sasarannya, redaksinya, prosedurnya, sampai distribusinya. Tentu kita sudah tahu ya, ada ungkapan bila bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat? Bila bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Bapak dan Ibu, asas yang keenam, yang terakhir adalah keamanan. Tentu saja aman dari mulai penyusunannya, klasifikasinya, penyampaiannya pada yang berhak, termasuk dalam pemberkasan, kearsipan, dan distribusi. Jangan sampai terjadi sebuah kegagalan dalam mencapai nilai tertentu pada saat organisasi dinilai oleh auditor. Gara-gara misalnya pengelola keuangan terlambat menyampaikan laporan. Hal ini bisa membuat auditor menganggap tidak siap laporan keuangannya. Padahal hanya karena keamanan penyimpanannya yang tidak sempurna. Baik, Bapak dan Ibu, sudah kita bahas bersama. Yang pertama adalah definisi atau pengertian tentang tata naskah dinas. Ada 4 poin ya. Yang pertama merupakan informasi tertulis, kemudian merupakan komunikasi kedinasan, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan dibuat dalam rangka penyelenggaraan tugas organisasi. Kemudian yang terakhir, asas-asas naskah dinas memiliki 6 asas. Yang pertama adalah efektif dan efisien, kemudian pembakuan, pertanggungjawaban, keterkaitan, kecepatan dan ketepatan, serta keamanan. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan setelah memahami tata naskah dinas ini,
tidak akan ada lagi cerita kita salah menuliskan tanggal, kita salah menuliskan nomor, kita lupa membuat stempel, kita salah memaraf dan meminta tanda tangan, sehingga keabsahan naskah dinas kita kemudian tidak sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.